Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah jurnal hukum yang jujur aja bener-bener ngebuka mata. Kita bakal ngelihat sebuah kontras yang cukup bikin kaget ya. Di satu sisi ada janji konstitusi yang indah banget soal pendidikan setara, tapi di sisi lain ada realitas pahit berupa hambatan tak kasat mata yang masih aja ngebelenggu masyarakat di pinggiran kota. Ini tuh cerita tentang gimana akses fisik yang kelihatannya udah bagus, ternyata bisa nutupin krisis kualitas yang tersembunyi. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di situ disebutin, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Coba perhatiin frasa tanpa diskriminasi tadi. Itu krusial banget. Itu kan kayak standar ideal atau tujuan utama yang pengen dicapai negara kita ya kan? Tapi pas kita coba lihat ke lapangan, khususnya di kehidupan sehari-hari masyarakat pinggiran kota, realitasnya ternyata jauh lebih rumit. Nah, buat ngebedah realitas yang rumit itu, di jurnal ini para peneliti pakai konsep yang namanya eksklusi sosial. Kedengarannya akademis banget ya. Tapi gampangnya gini, bayangin aja ada sebuah dinding pembatas yang raksasa, tapi dinding ini tuh nggak kelihatan, nggak ada batu batanya. Dinding ini tercipta dari ketimpangan ekonomi dan tata kota yang pelan-pelan nyingkirin kelompok tertentu, terutama yang di pinggiran, ke batas paling luar dari masyarakat. Imbasnya apa? Dinding gaib ini ngalangin mereka buat dapetin hak dasar, termasuk pendidikan yang berkualitas tadi. Jadi ya, janji manis soal kesetaraan yang kita bahas di awal tadi jadi berantakan. Terus gimana cara kita tahu dinding gaib ini ada atau enggak? Nah, para ahli ngerumusin 4 indikator tersembunyi nih buat ngelacaknya. Pertama, jarak fisik ke sekolah. Kedua, kualitas gurunya. Ketiga, keterlibatan orang tua. Dan yang keempat, segregasi atau pemisahan sosial. 4 poin ini yang bakal jadi kacamata kita hari ini buat ngelihat di bagian mana sih sistem pendidikan kita ini sebenarnya masih bocor. Sekarang yuk kita bawa teori tadi ke dunia nyata. Coba perhatiin wilayah Tambak Sari ini, sebuah kawasan pinggiran di timur kota Surabaya. Disinilah ada sebuah sekolah bernama SD Budi Yakin yang jadi fokus utama dari studi kasus kita. Sekolah ini tuh dulunya dibangun sama sebuah yayasan dengan niat yang mulia banget loh. Tujuannya simpel, ngebantu keluarga berpenghasilan rendah di sekitar situ. Biar anak-anak mereka gampang kalau mau sekolah, nggak perlu jauh-jauh ke pusat kota. Kalau ngomongin sekolah buat masyarakat marginal di pinggiran kota, tebakan pertama kita pasti gini. Oh, pasti masalahnya karena jaraknya jauh banget. Atau, wah, pasti ada diskriminasi sosial nih dari warga pusat kota. Tapi, dan ini bagian yang paling menarik dari jurnal ini, tebakan itu ternyata salah besar. Jarak ke sekolah tuh paling jauh cuma 4 kilometer. Anak-anak gampang banget ke sana naik sepeda. Terus segregasi sosial nggak ada sama sekali. Masalah aslinya justru hal yang nggak kepikiran sama kita. Ada 2 masalah utama di sana. Guru-guru yang sangat kelelahan dan orang tua yang terpaksa absen mendampingi anaknya. Coba perhatiin angka ini, 1:8. Di SD Budi Yakin ini ternyata cuma ada 55 murid yang diajar sama 6 guru dan 1 tenaga pendidik. Jadi kalau dihitung-hitung, 1 guru itu cuma pegang 8 murid. Bayangin coba, kalau kita bandingin sama standar ideal pemerintah yang biasanya 1:29, wah angka ini sih kelihatan sempurna banget kan? Di atas kertas ini kayak sekolah eksklusif impian, di mana setiap anak dapat perhatian penuh. Tapi pertanyaannya, apa ya statistik seindah ini nyeritain kondisi yang sebenarnya? Sayangnya, realitas kualitatifnya nggak seindah angka tadi. Walaupun murid per kelasnya dikit, para pahlawan tanpa tanda jasa ini ternyata kondisinya memprihatinkan banget. Karena stafnya terbatas, 1 guru dipaksa buat ngajar terlalu banyak mata pelajaran dan tema yang beda-beda. Kebayang dong gimana capeknya ngurusin tumpukan silabus kayak gitu setiap hari? Hasilnya, guru-guru ngalamin kelelahan kronis, dampaknya langsung kerasa ke anak-anak. Proses belajar jadi nggak kondusif, dan kemampuan dasar kayak baca, tulis, hitung jadi susah berkembang karena ya, energi gurunya keburu habis duluan. Hambatan yang kedua ini juga nggak kalah bikin sedih. Soal orang tua yang absen. Tapi tunggu dulu, kita harus ngelihat ini pakai kacamata empati ya, bukan buat ngehakimi. Mayoritas murid di sana kan dari keluarga prasejahtera. Nah, orang tua mereka ini tiap hari harus masuk ke mode bertahan hidup. Mereka dihadapin sama pilihan yang berat banget. Kerja keras banting tulang seharian biar keluarga bisa makan besok, atau diam di rumah nemenin anak ngerjain PR. Realitasnya, mereka nggak punya sisa waktu, apalagi sisa tenaga dan kesadaran buat mendampingi anak belajar. Akhirnya, anak-anak ini makin tertinggal. Jadi, dari bedah kasus ini, kita bisa narik kesimpulan yang jelas banget.
Jarak fisik yang dekat ke gedung sekolah itu ternyata bukan jaminan. Kemiskinan sistemik yang neken para orang tua, ditambah beban sumber daya yang nyekik para guru. Nah, inilah wujud asli dari eksklusi sosial zaman sekarang. Ini tuh benar-benar kayak dinding transparan. Nggak kelihatan, tapi kokoh banget nahan anak-anak pinggiran buat dapat pendidikan yang benar-benar berkualitas. Akses fisik ke bangunannya sih ada, tapi kualitas belajarnya masih tertahan dinding gaib itu. Dan jurnal ini ngingetin kita lewat satu kutipan akademis yang dalam banget. Keberadaan eksklusivitas di dunia pendidikan adalah akar masalah yang harus segera ditebang. Ini bukan sekedar kata-kata puitis ya, ini seruan mendesak buat kita bertindak. Hambatan-hambatan yang sering terabaikan kayak guru yang kelelahan dan orang tua yang terjebak kemiskinan struktural tadi, itu semua adalah akar masalahnya. Akar yang harus kita sadari, kita urai, dan kita potong habis demi keadilan generasi penerus kita. Sekarang coba deh pikirin. Apakah pendidikan di daerah atau di kota kalian sendiri benar-benar udah setara? Atau jangan-jangan di balik megahnya bangunan sekolah dan bagusnya nilai rapor statistik daerah kalian, masih ada anak-anak yang pelan-pelan tertinggal gara-gara hambatan tak kasat mata ini? Coba perhatiin lagi lingkungan di sekitar kalian deh. Siapa tahu kalian bakal nemuin cerita yang mirip banget sama kondisi di SD Budi Yakin ini, yang sebenarnya lagi nunggu buat kita perhatiin. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah realitas di balik jurnal yang super menarik ini. Mengubah bahasa akademis yang rumit jadi cerita yang gampang dipahami, itu emang tujuan utama dari sesi bedah materi kita, supaya wawasan kita semua makin terbuka luas. Nah, jangan lupa buat klik tombol subscribe channel ini sekarang juga ya, biar kalian gak ketinggalan sesi pembahasan materi menarik berikutnya. Tetap kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa!